Dimulai Bapak Ibu? Silakan. Boleh, silakan Pak. Siap Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa kembali untuk bertemu pada hari ini dalam rangka untuk pemaparan beberapa program materi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin, hari ini saya ingin menyampaikan materi dalam diklat kali ini, yaitu tentang modul bahan ajar. Nah, kenapa modul bahan ajar ini harus disampaikan? Karena modul bahan ajar ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk pencapaian target pembelajaran. Nah, apa saja komponen yang terdapat dalam modul bahan ajar? Bapak dan Ibu, saya ingin tampilkan share daripada. Nah, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah? Baik. Sudah, Bapak sudah. dan Ibu yang saya hormati, jadi komponen inti daripada modul bahan ajar itu ada 3. Yang pertama terkait dengan informasi umum, kemudian terkait dengan komponen inti, dan yang ketiga terkait dengan lampiran. Nah, apa saja yang terdapat di dalam informasi umum, Bapak dan Ibu? Yang terdapat dalam informasi umum itu yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Kemudian dalam komponen inti itu berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Kemudian bagian lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta, kemudian glosarium dan juga daftar pustaka. Baik Bapak dan Ibu, dalam rangka untuk lebih memahami terkait dengan informasi umum, kemudian kompetensi inti dan juga lampiran, mari kita perhatikan slide berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk identitas modul, informasi yang dikembangkan adalah nama penyusun, kemudian institusi sekolahnya, kemudian tahun yang disusunnya, serta modul ajarnya. Kemudian jenjang sekolah, apakah itu SD, SMP, atau SMA, kemudian kelas berapa, dan alokasi waktunya berapa. Nah, kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu, di mana kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang nanti akan dirancang. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan dari sebuah kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini saling berkaitan dalam seluruh mata pelajaran. Di antaranya adalah terkait dengan materi pelajaran, kemudian pedagogik atau cara penyampaian pelajarannya, kemudian kegiatan proyek, dan yang berikutnya adalah asesmen. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Bapak dan Ibu, ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya
termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi itu disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Masih dalam komponen modul ajar, yang pertama terkait dengan informasi umur, yaitu target peserta didik. Target peserta didik yang pertama adalah peserta didik reguler. Ini merupakan umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, di mana memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio saja. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kemudian kurang percaya diri dan sulit berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tertinggi. Kenapa? Karena mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterangan berpikir atas HOTS, dan memiliki keterampilan pemimpin. Yang terakhir adalah modul pembelajaran, merupakan model pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran ini diterapkan dalam rangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan sebuah pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh seperti saat ini di masa pandemi, kita lebih banyak menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, komponen modul ajar terkait dengan komponen inti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, berikutnya adalah pemahaman bermakna. Ini penting Bapak dan Ibu di dalam proses kompetensi atau komponen inti modul belajar. Contohnya adalah pemahaman bermakna. Ini merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalimat pemahaman bermakna contohnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Atau makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, ini adalah suatu pemahaman bermakna yang bisa nanti menjadi komponen inti di dalam modul ajar. Kemudian di dalam komponen inti juga terdapat pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang disampaikan dalam rangka untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, kemudian yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mampu menggali informasi dan juga kemampuan serta kemampuan siswa untuk menjelaskan kepada orang lain. Berikutnya, komponen inti adalah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dibuat dalam bentuk langkah-langkah yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Jadi Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu tidak semua siswa itu memiliki kompetensi atau kemampuan kognitif yang sama, maka proses kegiatan belajar pun disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Berikutnya adalah asesmen. Asesmen ini adalah cara untuk mengukur ketercapaian belajar pada akhir kegiatan, di mana jenisnya ada 3. Yang pertama diagnostik, kemudian formatif, dan sumatif. Yang berikutnya adalah
Masih asesmen, ini terkait dengan sikap, kemudian performa, dan tertulis bentuk daripada asesmen. Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial Bapak dan Ibu. Dari target pembelajaran yang dicapai tentu tidak sama, maka harus kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai pembelajarannya, yaitu dengan pengayaan dan remedial, sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal. Berikutnya adalah yang ketiga, komponen yang ketiga adalah lampiran, itu berisi lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru, Bapak dan Ibu, ini perlu kita tampilkan. Kemudian yang ketiga adalah glosarium, dan yang keempat daftar pustaka. Bapak dan Ibu, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul bahan ajar. Pada Bapak dan Ibu yang akan bertanya, barangkali ada sesuatu yang ditanyakan, dipersilahkan, tapi mengingat waktu, cukup satu pertanyaan saja barangkali yang dapat disampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Doli, pemaparan yang Bapak paparkan tentang modul bahan ajar, menurut saya sudah amat sangat lengkap ya. Tetapi di sini ada sedikit yang masih kurang saya pahami, yaitu mengapa bahan ajar harus mencantumkan profil pelajar Pancasila. Padahal kalau yang dulu itu tidak ada gitu Pak. Mengapa itu harus ada? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Siti Saadah. Kenapa profil pelajar Pancasila harus dicantumkan dalam modul ajar? Jadi Bapak dan Ibu, ini semuanya bertujuan untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada diri seluruh peserta didik. Sehingga dengan dicantumkannya profil pelajar Pancasila di dalam setiap modul bahan ajar, diharapkan ketika mereka membuka, membaca, memahami modul bahan ajar, secara tidak langsung akan menguatkan ya nilai-nilai luhur Pancasila yang ada dalam diri peserta didik, sehingga diharapkan mampu peserta didik memiliki karakter yang baik, karakter yang mulia sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri serta kebutuhan kita semuanya. Jadi inti dari pembelajaran adalah bagaimana siswa memiliki karakter yang mulia. Demikian Ibu. Baik Bapak, terima kasih, cukup puas saya. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak, karena waktu tidak memungkinkan, maka saya akhiri penyampaian paparan materi modul ajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.